Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mofi Royhan. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film unik berjudul Croodskin. Film ini dirilis pada tahun 2017. Sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang headset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam kalian. Langsung saja kita cus ke alur ceritanya. Selamat menonton, CQ. Film dibuka dengan scene dari sebuah kapal yang berlabuh di Samudra Atlantik pada tahun 1914. Sepanjang film ini kita akan fokus kepada satu karakter yang tidak diberitahu namanya. Usut punya usut, ternyata pria tersebut akan diantar ke sebuah pulau untuk bekerja sebagai seorang analis cuaca. Di dalam perjalanan, ia sendiri didampingi oleh seorang kapten kapal dan juga beberapa awaknya. Tapi ketika sampai pulau itu benar-benar tidak terlihat hidup dikarenakan hanya terdapat satu buah kabin kecil untuk ia tempati. Sebagai informasi, pekerjaan ini sistemnya kontrak selama 1 tahun. Maka seharusnya terdapat petugas sebelumnya yang juga bekerja sebagai analis di pulau tersebut. Namun aneh, petugas itu sama sekali tidak terlihat padahal ia akan dijemput pulang oleh si kapten kapal. Dari situlah mereka pun berjalan ke sebuah mercusuar yang terdapat di ujung pulau. Mercusuarnya sendiri terlihat tidak biasa dikarenakan terdapat banyak sekali macam-macam kayu runcing yang mengelilingi bangunan itu. Saat tangganya dinaiki satu persatu, ternyata di dalam mercusuar tersebut terdapat seorang pria berewokan bernama Grainer. Ia pun ditanya mengenai keberadaan seorang petugas yang tinggal di kabin kecil. Tapi Grainer malah menjawab kalau petugas itu harus tewas karena penyakit tipes. Lebih tepatnya petugas itu harus tewas saat mencoba kabur dari pulau tersebut. Setelah tidak ditemukannya wujud dari petugas sebelumnya, maka si kapten kapal beserta para awak pun memutuskan untuk pergi dari pulau ini. Dengan kata lain, si pria tak bernama akan terus menghabiskan waktu selama 1 tahun bersama Grainer yang memang tidak akan pergi dari pulau tersebut. Di malam pertamanya, pria itu pun melihat-lihat segala hal yang ada di dalam kabin termasuk beberapa barang yang dititipkan oleh si kapten kepadanya. Bahkan ia juga sempat melihat sebuah buku yang ditulis oleh seseorang bernama Aldor. Lebih tepatnya, Aldor adalah petugas analis cuaca sebelumnya yang sudah dinyatakan tewas oleh Grainer. Di buku itu, Aldor menulis beberapa catatan mengenai pengalaman tinggal di pulau ini, serta terdapat juga foto istrinya yang sudah meninggal. Tapi di akhir halaman lembaran dari tiap buku itu mulai terlihat janggal dengan adanya gambar-gambar dari makhluk yang tidak biasa. Nggak tahu maksudnya apa, tapi yang pasti ia harus melanjutkan pekerjaannya secara rutin pada hari itu. Lalu tiba-tiba di malam harinya ia mulai mendengar sebuah ketokan pintu di kabin tersebut. Tanpa ia ketahui siapa sosok di baliknya yang ternyata terlihat sebuah kaki berselaput. Dan ia pun langsung terkejut saat itu juga. Nggak perlu waktu lama dengan mengandalkan ruang bawah tanah yang tersedia, pria itu sengaja bersembunyi di dalam sambil mencari tahu sosok apa yang ia lihat. Sambil mengintip-ngintip, barulah ia sadar kalau terdapat makhluk aneh yang secara refleks malah dibunuh oleh si pria tak bernama. Saat esok harinya, ia pun mencoba untuk keluar dari ruangan bawah tanah. Dan kondisi di luar kabin itu sangat-sangat terlihat berantakan serta dipenuhi jejak-jejak berselaput yang menandakan makhluk tersebut datang secara bersamaan. Merasa malam harinya akan terjadi hal serupa, pria itu pun langsung merayu Grainer supaya ia diizinkan tinggal di tempat itu mulai hari ini. Tapi apa daya, Grainer enggak meresponnya dengan baik dan malah menyiramnya dengan seember air. Dari situlah pria malang ini langsung membangun brigade di kabin kecilnya demi berjaga-jaga apabila terdapat serangan susulan.
Ketika malam hari yang benar saja, gerombolan makhluk itu sudah bermunculan lagi sampai-sampai ia sendiri harus kewalahan untuk mengatasinya. Meskipun begitu, ia harus bersyukur karena si kapten kapal sudah membawakan sebuah senapan termasuk beberapa peluru yang bisa dipakai dalam jangka waktu panjang. Sayangnya pria ini pun udah kehabisan akal dan ia memutuskan untuk membakar tumpukan kayu yang sudah ia pasang. Naas, hal tersebut malah menjadi senjata makan tuan untuk dirinya sendiri yang dimana api mulai menjalar ke dalam kabin tersebut. Mau nggak mau, ia gak bisa lagi berlindung di dalamnya dan ia pun terpaksa harus bersembunyi di balik bebatuan besar pada malam itu. Ketika matahari terbit, si pria tak bernama mulai mengintip-ngintip aktivitas Grainer. Saat itu jugalah dia mengikutinya ke suatu tempat di pulau tersebut. Dan secara tidak sengaja ia malah dihampiri oleh sebuah makhluk yang juga berada di tempat itu. Baru aja mau ditembak, Grainer malah menyuruhnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan berkata bahwa si pria tak bernama boleh tinggal bersamanya. Dari situlah Grainer berkata kalau makhluk itu tidak berbahaya yang kalau dilihat-lihat Grainer sudah menganggapnya sebagai peliharaan. Mulai hari ini Grainer memanggil si pria tak bernama dengan sebutan friend atau teman, dikarenakan mereka harus terus bekerja sama untuk membasmi makhluk-makhluk itu di malam harinya. Dengan wujud separuh manusia dan separuh lagi sejenis amfibi reptil ataupun ikan, Friend tidak habis pikir kenapa Grainer begitu jahat kepada makhluk tersebut. Singkat cerita, tertanggal 2 September 1914, Friend akan memulai pengalaman barunya bersama Grainer yang tentu hanya diketahui oleh mereka berdua. Pada malam itu jugalah ia langsung diajak untuk bersiap-siap oleh Grainer untuk berperang melawan kawanan dari makhluk-makhluk itu. Ya, sebagai orang baru, Friend belum mengerti apa yang harus ia lakukan dan bahkan ia cuman berdiam diri aja sambil melihat Grainer di depan matanya. Alhasil pada pagi harinya, Friend langsung dimaki-maki oleh Grainer karena keberadaannya sama sekali tidaklah berguna. Apa boleh buat, dari pengalaman tadi malam, Friend harus terus belajar bahwa ia sudah memiliki pekerjaan yang berbeda, bukan lagi sebagai seorang analis cuaca. Ia juga merasa kasihan dengan peliharaannya Grainer karena sampai sejauh ini Friend sadar kalau makhluk itu cuma dimanfaatkan demi kepuasan pribadi bagi Grainer sendiri. Kemudian waktu pun berlalu dengan cepat dan Friend diberi kesempatan terakhir oleh Grainer untuk membuktikan ketidakbebanannya. Yang dimana pada titik ini Friend sengaja dikurung oleh Grainer sendirian saja di luar tanpa diberi bantuan sama sekali. Tidak diketahui pasti Friend bisa bertahan atau enggak, tapi yang jelas Grainer pun takjub setelah melihat Friend yang masih hidup di pagi harinya. Semenjak hari itu mereka berdua pun terus membasmi makhluk-makhluk aneh tiap malamnya secara rutin, udah kayak kebiasaan baru. Sampai-sampai hal tersebut juga menjadi hobi bagi mereka dikarenakan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di pulau ini. Karena udah selayaknya ahli dalam momen seperti ini, Friend bersama Grainer pun malah merasa aneh ketika kumpulan makhluk itu sama sekali tidak datang belakangan ini. Entah dikarenakan perubahan musim atau apa, mereka berdua cuma bisa menebak-nebak tanpa sebuah kepastian. Singkat waktu, Friend mulai tertarik dengan wujud dari peliharaannya Grainer yang kali ini ia panggil dengan sebutan Aneris. Aneris yang kalau dilihat-lihat lebih menyerupai wujud wanita pun membuat Friend sadar bahwa makhluk itu juga membutuhkan kasih sayang selayaknya seorang manusia. Kembali lagi ke titik permasalahan, dikarenakan tidak ada serangan dari makhluk-makhluk itu, di tiap malamnya Grainer dan Friend malah memutuskan untuk bermain catur pada saat itu. Namun celakanya di saat itulah makhluk-makhluk itu mulai datang secara serempak yang tentu saja tidak disangka oleh mereka berdua. Serangan susulan kali ini bukanlah lagi serangan biasa, melainkan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya.
Jelas mau gak mau, Fren bersama Grainer pun harus bekerja lebih keras pada malam ini demi keselamatan diri mereka berdua. Hanya saja, nggak lama dari itu Grainer pun udah nggak sanggup lagi dan ia memutuskan untuk bersembunyi di ruang paling atas. Ya, meskipun ia sempat tergigit cukup parah, tapi setidaknya mereka masih bisa mengandalkan ruangan ini untuk berlindung sampai pagi. Dengan luka yang sudah berdarah-darah, Aneris pun dengan baik hati menjilat luka tersebut dengan harapan setidaknya bisa kering lebih cepat. Namun, lagi-lagi Grainer tidak menunjukkan hal yang serupa kepada Aneris sampai-sampai membuatnya ketakutan. Pada kesempatan inilah, Fren sengaja mengajaknya nongkrong bareng-bareng sambil memperlihatkan sebuah tulang yang berbentuk seperti sebuah kapal. Siapa sangka sadar dengan bentukan dari tulang tersebut, Aneris pun menunjukkan keberadaan sebuah perahu yang terdapat di tepi pulau. Dari apa yang sudah Fren lihat bersama Aneris, ia nggak mau lagi berlama-lama dan langsung memberitahu keberadaan perahu tersebut kepada Grainer. Ternyata Grainer udah tahu akan posisi dari perahu itu dan ia berkata kalau perahu itu berasal dari salah satu awak kapal Portugis yang melarikan diri di saat kapalnya karam. Kapal itu sendiri diketahui oleh Grainer membawa banyak sekali peti-peti berisi dinamit yang sekarang ini sudah tenggelam di dasar laut. Mendengar hal tersebut, Fren langsung mengajak Grainer untuk mencari peti-peti dinamit itu walaupun mereka tidak bisa berharap banyak akan kondisinya. Ya, lagi pula perahu itu juga nggak bisa diandalkan lebih jauh karena Fren sendiri nggak mau mati tragis akibat hipotermia, kelaparan, serta badai di saat ia mencoba kabur dari pulau ini. Satu-satunya cara untuk bisa meraih peti-peti dinamit yang sudah berada di dasar laut adalah dengan menggunakan pakaian penyelam pada masa tersebut. Tentu kostumnya sendiri tidaklah enteng sama sekali. Dan mereka berangkat ke titik kapal karam yang sudah dimaksud oleh Grainer. Sebisa mungkin Fren mengaitkan peti-peti itu satu persatu agar bisa ditarik ke atas oleh Grainer yang berada di atas perahu. Tapi sialnya Fren malah terjatuh saat itu juga dikarenakan ia melihat adanya pergerakan dari salah satu makhluk aneh. Yang tidak lain tidak bukan makhluk yang dilihat Fren kali ini memiliki rupa seperti anak kecil. Tapi biar nggak kehabisan nafas, Fren pun langsung menekan tombol pelontar yang ujung-ujungnya ia bisa sampai lagi ke permukaan. Dari apa yang sudah mereka temukan di dalam peti tersebut, Grainer bersama Fren langsung sengaja menanamkan berbagai dinamit di sekitar area mercusuar. Akan tetapi persiapan mereka tidak kunjung membuahkan hasil sampai saat ini dikarenakan makhluk-makhluk tersebut sama sekali tidak datang sampai musim berganti. Ya, setelah dihitung-hitung ternyata mereka sudah menunggu selama 3 minggu sejak dinamit tersebut ditanam. Tapi lagi-lagi selama itu pula Fren selalu melihat perilaku keras yang dilakukan oleh Grainer terhadap Aneris. Fren tidak sampai hati melihat hal tersebut dan ia selalu berusaha untuk menghentikan perbuatan Grainer. Namun ya apa boleh buat, Fren nggak bisa bertindak banyak dan ia bersama Grainer mulai merencanakan hal baru, yaitu sengaja memancing makhluk-makhluk tersebut agar menyerbu lagi pulau ini. Sejauh ini sih kita belum diberitahu ya kenapa Aneris bisa menjadi peliharaannya Grainer sampai-sampai sebegitu nurutnya. Lagi pula hal itu bukanlah fokus utama dari Fren untuk saat ini, melainkan ia harus bersiap diri menunggu kedatangan dari makhluk-makhluk aneh. Yang benar saja, dengan tangisan dari Aneris lah, makhluk tersebut pun langsung datang dalam sekejap sambil menyerbu masuk ke dalam mercusuar. Satu persatu dari mereka harus tewas tertembak di hadapan Aneris, dan hal itu membuatnya cuma bisa menutup mata sambil bersedih.
Yang lebih naasnya lagi, ia harus melihat kawan-kawannya merenggut nyawa akibat ledakan dari dinamit yang sengaja diaktifkan oleh Graner pada saat itu. Ya, jadinya makhluk-makhluk tersebut udah terkapar semua di area mercusuar dan yang sekarat langsung sengaja dibunuh lagi oleh Graner. Berasa makhluk yang selama ini mereka bunuh juga layak hidup seperti manusia. Fren pun mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang salah sampai-sampai mereka terus berusaha untuk menyerang pulau ini. Dari sinilah ia akhirnya tahu sebuah jawaban bahwa Graner awalnya menemukan Aneris sedang tersangkut di sebuah jaring ikan. Ketika itu ia masih berpostur seperti anak bayi, dan dengan kata lain Aneris sudah tinggal bersama Graner sejak ia masih kecil. Dari hal tersebut, Aneris langsung jinak serta tunduk kepada Graner yang menjadi majikannya. Ketika esok harinya, Fren tidak sengaja melihat sebuah foto di dekat tempat tidurnya Graner, yang dimana foto itu menunjukkan seorang wanita sedang didampingi oleh seorang pria. Kalau kalian ingat, foto wanita ini juga sama seperti foto yang ditemukan oleh Fren ketika ia baru saja tinggal di kabin kecil. Ya, sudah bisa dipastikan kalau pria yang menemukan Fren selama ini bukanlah Graner yang asli, melainkan ia adalah petugas analis cuaca yang bernama Aldor. Emang benar-benar ya, setelah sekian lama tinggal berdua, Fren pun baru mengetahui fakta ini. Dan ia memutuskan untuk pura-pura nggak tahu aja entah sampai kapan. Lalu Fren yang berkeliling di sekitar bangkai paus pun malah dihampiri oleh salah satu makhluk yang memiliki paras seperti anak kecil. Fren sadar kalau makhluk itu sebenarnya bukanlah makhluk yang jahat. Terlebih lagi ada Aneris juga yang meyakinkan kebaikan dari makhluk-makhluk tersebut. Tapi sial, hal itu sama sekali tidak pernah dipercaya oleh Aldor, sampai-sampai si anak kecil pun harus tewas hati terkena tembakan flare. Tanpa banyak bicara lagi, Fren langsung membiarkan Aneris untuk pergi bebas bersama kawannya, sedangkan Fren akan mengatasi Aldor yang benar-benar tidak suka dengan situasi damai. Alhasil berantemlah mereka di dalam mercusuar itu, dan bahkan Aldor nyaris membunuh Fren dengan tebasan dari sebuah kapak. Beruntung pada momen tersebut, Fren langsung membongkar nama asli dari pria tersebut, dan Aldor pun langsung kaget setelah mendengarnya. Fren sudah mengerti kalau Aldor sengaja mengambil pekerjaan ini karena ia sudah kehilangan istrinya yang meninggal di saat mereka baru saja menikah. Oleh karena itulah Aldor merasa tidak lagi berguna untuk hidup di peradaban manusia dikarenakan tidak adanya kehadiran si istri yang sangat ia cintai. Merasa sudah sadar dengan apa yang dijelaskan oleh Fren, Aldor pun langsung berpasrah diri pada saat itu, yang dimana ia sengaja membiarkan dirinya dimakan oleh kelompoknya Aneris. Singkat waktu, di saat hari sudah berlalu sedemikian lamanya, tibalah sebuah momen yang dimana hari ini merupakan hari terakhir bagi seorang Fren. Namun, luar biasanya kapten kapal itu malah mengira sosok Fren adalah Graner yang memang menempati mercusuar tersebut. Bahkan kapten itu juga bertanya mengenai keberadaan dari petugas analis cuaca sebelumnya, yang dimana Fren malah menjawab kalau petugas itu sudah tewas akibat sakit tipes. Dengan kata lain, momen kedatangan petugas baru di pulau ini benar-benar sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Fren ketika ia baru berjumpa dengan Graner. Yang ternyata hal itu juga kembali diterapkan oleh Fren, dan ia sengaja berbohong kepada si kapten kapal maupun si petugas berikutnya. Ya, bisa dibilang makhluk-makhluk tersebut bisa menjadi beringas kayak begitu dikarenakan perbuatan Aldor sedari awal yang sengaja rebut kepemilikan dari salah satu bayi mereka, yaitu Aneris. Dari situlah mereka mencoba datang ke pulau ini untuk mengambil Aneris kembali, tapi Aldor malah memperlakukan mereka dengan perlawanan keras. Sedangkan untuk Fren sendiri enggak diketahui pasti, ya dia bakalan terus menetap di pulau ini atau kembali ke rumah. Tapi yang jelas si petugas baru itu tidak akan lagi diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut.
Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Crown Skin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Slap bell.